yang berbahagia ini kami masih Al-Fakir dengan media, yaitu kisah-kisah ulama. Ya, semoga tayangan yang sekarang berlangsung akan memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah alamin. Pada kesempatan ini para pemirsa yang budiman, ya semoga senantiasa dirahmati Allah dan dalam lindungannya. Al-Fakir akan mengangkat yaitu suatu kisah daripada Syed Muhammad Al-Maliki yang sebelumnya kita menceritakan tentang beliau bagaimana ziarah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan saat ini masih seputar dengan Syed Muhammad Al-Maliki dengan judul yaitu suatu kisah Sang Maha Guru semangat dalam menuntut ilmu. Tentunya Al-Fakir dan tim media mengambil daripada kisah ini dari informasi ataupun buku yang valid kebenarannya daripada karangan Ustadz Mudrikul Hikam dalam bukunya Karomah Syed Muhammad Al-Maliki. Buku ini dikutip dari kitab Al-Ijaz fi Karomati Ahli Al-Hijaz karya Al-Habib Mustafa bin Husain Al-Jufri. Bismillahirrahmanirrahim. Syed Muhammad adalah sosok guru yang pantas dipuji, disanjung dan diidolakan. Tidak berlebihan kiranya jika para murid-muridnya mengatakan beliau seorang yang sempurna dalam menuntut ilmu, sempurna dalam berteman, sempurna dalam berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya, sempurna dalam bermuamalat, sempurna dalam mengajak dan mendidik dan sebagainya. Ini semua tidak bermaksud merendahkan guru-guru yang lain. Syed Muhammad sendiri pernah berkata, jika kita memuji seseorang yang kita idolakan, bukan berarti kita meremehkan yang lain, selama kita tidak merendahkan. Terkait hal ini, beliau pernah menuturkan pepatah Arab yang populer, kullu fata'atin bi'abiha mu'jabah. Setiap anak pasti mengidolakan ayah. Begitu juga halnya dengan Al-Fakir yang senantiasa mengidolakan beliau. Dan tentunya kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Hal menarik yang perlu disebutkan di sini ialah ketika beliau melanjutkan studi formalnya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau juga menyempatkan diri memperdalam ilmu non formalnya kepada para masyaikh dan aulia itu. Demi menuntut ilmu dan mencari barokah dari mereka, beliau rela mengorbankan waktu, harta dan tangannya dengan bermukim di pelosok desa. Salah satunya beliau berguru kepada Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Aquri yang dikaruniai usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau adalah murid dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Abuya Muhammad mendatangi Syekh Al-Aquri di pedalaman Mesir, sebuah desa bernama Asy-Sya'id. Untuk sampai ke desa tersebut, beliau harus gonta-ganti kendaraan, mulai dari kendaraan bermotor hingga delman. Semua itu beliau lakukan demi mencari sanad yang hadis yang tinggi. Dan setelah memperolehnya, beliau memberitahukannya kepada ayahandanya di Mekah. Sang ayah pun sangat mendukungnya dan senang mendengarnya. Bahkan tidak jarang sang ayah meminta sanad melalui putranya, yaitu Abuya Syed Alawi. Jadi jika Syed Alawi meriwayatkan sebuah hadis atau kitab dari Syekh Al-Aquri atau Syekh Ibrahim Al-Bajuri, pasti beliau meriwayatkan melalui putranya terlebih dahulu. Itulah contoh nyata dari semangat Syed Muhammad saat menuntut ilmu. Beliau pernah berkata, aku merasa sedih dan gelisah pada hari di mana aku tidak mengajar, dan sebaliknya aku merasa senang dan tenang pada hari di mana aku mengajar. Beliau juga pernah berkata, semua hidupku untuk ilmu dan orang yang berilmu. Itulah sosok murabi yang sepatutnya pantas kita teladani dan kita dapat ikuti daripada perjalanan kisah-kisahnya beliau.
Syed Muhammad Al-Maliki, yang dimana dikisahkan tadi bahwasanya beliau begitu luar biasa bekerja keras, bersemangat dalam mencari ilmu, menuntut ilmu kepada guru-guru. Dan bagaimana adab seorang ayah ketika anaknya mempunyai atau diberikan karunia oleh Allah pengetahuan yang lebih. Tentu seorang orang tua, beliau tetap menghargai daripada keilmuan yang ada pada dari putranya tersebut. Ini adalah contoh akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga penggalan kisah tersebut yang Al-Fakir bagikan atau sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita tergolong orang-orang yang dapat mengikuti jejak-jejak daripada guru-guru kita, para ulama kita, sehingga kita dapat meniti jalan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Akhirul karam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.